Hari ini kami akan menjelaskan konsep dasar yang sangat penting dalam dunia komputer, yaitu ada 3: input, proses, output, atau sering disingkat IPO. Konsep ini adalah dasar dari cara kerja semua sistem komputer, bagaimana data masuk, diproses, lalu menghasilkan output yang kita lihat atau dengar. Oke, mari kita lanjut dengan input. Pengertian input. Komponen input adalah perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Fungsi utamanya adalah sebagai jembatan antara pengguna dan sistem komputer agar proses dapat berjalan. 1. Keyboard. Fungsi untuk memasukkan huruf, angka, dan simbol ke dalam komputer. Kendala. Beberapa tombol tidak berfungsi atau terjadi penekanan ganda. Solusi. Bersihkan keyboard, ganti keyboard jika rusak atau periksa pengaturan driver. 2. Mouse. Fungsi. Mengarahkan kursor, memilih objek, dan menjalankan perintah dengan klik. Kendala. Kursor tidak bergerak atau klik tidak berfungsi. Solusi. Cek koneksi kabel atau baterai. Jika wires, ganti mouse jika perlu. 3. Scanner. Fungsi mengubah dokumen fisik atau gambar menjadi format digital. Kendala. Gambar tidak terbaca jelas atau scanner tidak terdeteksi. Solusi. Bersihkan kaca scanner, install ulang driver atau cek koneksi. 4. Mikrofon. Fungsi merekam suara atau memberikan perintah suara. Kendala. Suara tidak masuk atau terdengar pecah. Solusi. Cek pengatur input suara, update driver, atau gunakan mikrofon eksternal. 5. Webcam. Fungsi. Mengambil gambar atau merekam video secara langsung. Kendala. Gambar buram tidak menyala atau tidak terdeteksi. Solusi. Bersihkan lensa, pastikan driver terpasang, dan cek izin akses kamera. Oke, kita lanjut dengan proses. Proses adalah program yang sudah aktif bekerja di dalam komputer. Tidak usah banyak basa-basi, mari kita lanjutkan videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang komponen-komponen pada CPU. Jadi CPU atau Central Processing Unit adalah suatu induk atau pusat pemrosesan data dari perangkat komputer. Terdapat beberapa komponen yang saling terhubung dalam suatu CPU. Komponen-komponen tersebut diantaranya: yang pertama adalah casing CPU. Jadi casing CPU adalah tempat untuk kita memasang berbagai komponen komputer yang berfungsi untuk melindungi komponen-komponen komputer tersebut agar terhindar dari kerusakan. Pada umumnya, casing CPU berbentuk seperti kotak yang terbuat dari bahan plastik, stainless, dan juga besi. Masalah dan solusi pada casing CPU. 1. Casing CPU cepat panas. Masalahnya, udara tidak bisa mengalir dengan baik. Solusinya, tambahkan kipas, pilih casing yang banyak lubang udaranya. Yang kedua, casing berisi. Masalahnya, kipas berisi atau tidak ada peredam. Solusinya, pakai kipas yang lebih senyap atau casing dengan peredam suara. Selanjutnya yang kedua adalah motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit untuk komponen komputer yang dipasang dan dihubungkan satu dengan yang lainnya. Komponen komputer yang menjadi bagian inti dari motherboard adalah seperti prosesor, sound card, video card, hard disk, dan juga RAM. Masalah umum pada motherboard. 1. Komputer tidak mau menyala. Penyebabnya korsleting, power supply rusak, atau motherboard mati total. Solusinya, periksa power supply terlebih dahulu, lalu tes motherboard dengan power supply lain. Jika masih tidak menyala, bisa jadi motherboard rusak dan perlu diganti. Yang ketiga adalah prosesor. Prosesor adalah salah satu komponen inti yang terdapat pada CPU karena prosesor sendiri berfungsi dalam memproses perintah yang akan dijalankan pada komputer. Maka dari itu, biasanya prosesor disebut juga sebagai otak dari komputer.
Masalah umum pada prosesor CPU dan solusinya. 1. Komputer tidak mau menyala. Penyebabnya, prosesor belum terpasang dengan benar atau tidak cocok dengan motherboard. Solusinya, cek apakah prosesor sudah terpasang rapi atau rapat dan posisi pin tidak bengkok. Pastikan prosesor cocok dengan tipe motherboard. Selanjutnya yang keempat adalah RAM. RAM atau Random Access Memory berfungsi sebagai tempat untuk menampung data secara sementara yang sedang diproses CPU sebelum dilanjutkan kepada komponen-komponen lainnya. Masalah kendala pada RAM dan solusinya. 1. Komputer tidak menyala atau layar hitam. Penyebab RAM belum dipasang dengan benar, RAM rusak. Solusinya, matikan komputer, buka casing, cabut RAM, bersihkan bagian bawah RAM yang berwarna emas dengan penghapus, pasang kembali sampai bunyi klik, coba pindah ke slot RAM lainnya. Selanjutnya yang kelima adalah hard disk. Hard disk berfungsi untuk menyimpan berbagai macam data dan juga berfungsi untuk menyimpan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Kendala umum pada hard disk dan solusinya, komputer sangat lambat. Penyebabnya, hard disk mulai rusak. Terlalu penuh dengan data, terlalu banyak aplikasi berjalan. Solusinya, kosongkan sebagian isi hard disk, minimal 20% ruang kosong. Jalankan disk lift, bisa cari di menu start. Backup data penting karena hard disk bisa rusak total. Oke, selanjutnya yang keenam. Fungsi konektor power pada PC. Yang pertama adalah memberi daya utama ke motherboard. Yang kedua, menyediakan daya tambahan ke prosesor. Yang ketiga, memberikan daya ke kartu grafis yang membutuhkan tambahan power. Yang keempat, SATA power untuk hard disk. Yang keempat, komponen lama seperti kipas, drive ID, atau aksesoris LED. Kendala umum pada konektor power adalah yang pertama, konektor longgar atau tidak terpasang sempurna. Yang kedua, overhead pada konektor. Yang ketiga, port power rusak. Yang keempat, kabel PSU lemah atau berkualitas rendah. Yang kelima, salah colok. Solusi untuk permasalahan konektor power adalah yang pertama, cek konektor secara fisik. Yang kedua, gunakan PSU berkualitas. Yang ketiga, cek tegangan dengan multitimer atau opsional. Yang keempat, ganti kabel atau PSU jika rusak. Yang kelima, pastikan kipas PSU berfungsi. Oke, selanjutnya yang ketujuh. Fungsi panel belakang motherboard. Yang pertama, menghubungkan perangkat input atau output. Yang kedua, koneksi jaringan. Yang ketiga, audio atau output. Yang keempat, transfer data. Dan yang kelima, koneksi video. Kendala umum pada panel belakang adalah yang pertama, port tidak terbaca. Yang kedua, port USB tidak merespons. Yang ketiga, port audio tidak berfungsi. Yang keempat, port LAN tidak aktif. Dan yang kelima, port berkarat atau kotor. Solusi dan tipsnya. Yang pertama, cek driver di device manager. Yang kedua, gunakan port yang masih berfungsi. Yang ketiga, bersihkan dengan kuas halus. Yang keempat, gunakan thermal paste. Yang kelima, update BIOS jika diperlukan. Oke, selanjutnya yang kedelapan. Fungsi power supply. Yang pertama adalah mengubah arus AC ke DC. Yang kedua, menyesuaikan tegangan. Ketiga, memberikan proteksi. Kendala umum pada power supply. Yang pertama adalah power supply mati atau tidak nyala. Yang kedua, komputer restart sendiri atau tidak stabil. Yang ketiga, bunyi berisik. Dan yang keempat, overhead. Solusi mengatasi masalah power supply adalah yang pertama, cek kabel dan konektor. Yang kedua, gunakan PSU sesuai daya komponen.
Yang ketiga, bersihkan secara rutin. Yang keempat, ganti PSU bila rusak. Oke, mari kita lanjutkan komponen yang ke-9, yaitu CMOS. CMOS adalah chip pengingat di komputer yang tugasnya menyimpan beberapa pengaturan penting, bahkan saat komputer mati atau tidak ada listrik. Ada beberapa fungsi pada CMOS ini. Yang pertama, mengingat tanggal dan waktu. Ini fungsi yang paling terlihat berkat CMOS. Jam dan tanggal di komputer Anda tidak akan reset setiap kali Anda mematikan atau mencabut listriknya. Yang kedua, mengingat cara komputer memulai booting. CMOS tahu dari mana komputer harus mulai membaca sistem operasi Anda, misalnya dari hard disk atau SSD atau USB. 3. Menyimpan pengaturan dasar hardware lainnya. Ada beberapa pengaturan dasar lain untuk komponen komputer seperti prosesor atau RAM yang disimpan di CMOS agar komputer bisa bekerja dengan benar. Jadi, CMOS ini seperti buku catatan kecil yang menyimpan data penting agar komputer bisa beroperasi normal setiap kali dinyalakan. Nah, ada juga nih kendala yang sering terjadi atau muncul pada CMOS ini. Yang pertama, jam dan tanggal komputer selalu salah atau maju mundur gitu. Yang kedua, muncul pesan error saat nyala komputer. Yang ketiga, pengaturan komputer berubah sendiri. Yang keempat, komputer susah nyala atau lambat booting. Nah, ada kendala, ada solusi juga teman-teman. Solusinya, yang pertama, ganti baterai CMOS. Matikan komputer dan cabut semua kabel listriknya. Buka casing komputer Anda, cari baterai koin di motherboard seperti yang ada di gambar. Ukurannya standar, biasanya CR2032 dan bisa dibeli di toko elektronik. Lalu, ganti baterai yang lama dan pasang yang baru dengan posisi yang benar, biasanya sisi positif menghadap ke atas. Tutup kembali casing komputer. Setelah baterai diganti dan pengaturan diatur ulang, komputer kita atau komputer Anda seharusnya kembali normal dan semua pengaturan dasar akan tersimpan dengan baik. Nah, sekarang masuk ke komponen ke-10, yaitu kipas CPU. Fungsi utama pada kipas CPU adalah untuk menjaga suhu Central Processing Unit atau CPU agar tetap dalam batas aman. CPU menghasilkan panas yang signifikan, sangat beroperasi, dan jika panas ini tidak dibuang secara efisien dapat menyebabkan penurunan kinerja, kerusakan komponen, ketidakstabilan sistem. Kendala umum yang sering terjadi, debu tebal, kipas berisik, kipas mati atau lambat, pasta termal kering atau habis, pemasangan longgar. Solusinya, bersihkan debu, ganti kipas, ganti pasta termal, dan pastikan pemasangan erat. Periksa kabel, pastikan kabel kipas terpasang dengan tidak rusak. Pasti kalian bosan kan menonton video penjelasan kami? Jadi, di sini kami membuat animasi agar teman-teman tidak bosan dan mengerti apa yang kami jelaskan. Semoga bermanfaat dan mari kita lanjutkan. Malah musik yang terputar. Maaf ya teman-teman, karena lagi bingung ngerjainnya nih. Jadi kami malah dengerin musik. Oke, di sini kami akan serius. Central Processing Unit atau CPU yang merupakan otak dari komputer.
Di bagian atas terdapat penutup yang disebut penyebar panas terpadu, dan di dalamnya terdapat bungkusan logam kecil yang menampung sirkuit terpadu yang secara teknis disebut cetakan. Cetakan ini dipasang pada papan sirkuit tercetak yang mendistribusikan 1.200 titik koneksi ke landasan pendaratan yang berinteraksi dengan susunan jaringan pendaratan pada motherboard. Sirkuit terpadu di dalamnya memiliki beberapa bagian berbeda, tetapi mungkin yang paling dikenal adalah 10 inti tempat program dan instruksi dijalankan. Setiap inti cukup rumit, jadi berikut adalah diagram yang menguraikan bagian-bagian fungsional yang berbeda. Ada lusinan elemen yang agak rumit dalam diagram ini, dan Anda dapat menantikan serangkaian video yang sedang kami rencanakan yang akan mengeksplorasi arsitektur komputer dan cara kerja masing-masing bagian ini. Mari kita perbesar tampilan nanoskopik dari sirkuit terpadu sehingga kita dapat melihat masing-masing transistor. Transistor ini berukuran sangat kecil, lebarnya hanya beberapa nanometer, dan dalam cetakan ini terdapat sekitar 8 hingga 10 miliar transistor. Di atas transistor terdapat beberapa lapisan kabel logam dengan vias yang menjulang secara vertikal di antara lapisan-lapisan tersebut. Bersama-sama transistor dan kabel ini menciptakan labirin multilayer atau jalan raya yang menghasilkan komputer yang dapat menjalankan miliaran operasi setiap detik. Sekarang mari kita perkecil dan lihat bagian lain dari CPU. Di sisi masing-masing inti terdapat cache memori L3 bersama dan interkoneksi cincin. Di paling kanan adalah prosesor grafis terintegrasi yang berfungsi sebagai GPU yang kurang bertenaga. Di kiri atas adalah pengontrol memori yang mengirimkan data ke DRAM. Dan terakhir di paling kiri adalah Eigen System dan platform I/O yang berkomunikasi dengan chipset pada motherboard dan mengatur aliran data antara banyak komponen lain di PC Anda. Jadi, dengan mengingat hal itu, mari kita lanjutkan dan melihat motherboard-nya. Motherboard ini adalah papan sirkuit tercetak berukuran besar dengan ribuan kabel di dalamnya. Dan berbagai microchip, komponen, soket, port, slot, header, dan konektor yang disolder ke dalamnya. Mungkin satu-satunya komponen yang paling penting dan mahal selain PCB adalah chipset yang merupakan sirkuit terintegrasi yang terdapat di bawah unit pendingin di sini dan terhubung langsung ke bagian agen sistem di CPU. Berikut diagram yang menggambarkan bagaimana CPU dan chipset terhubung ke yang lainnya. Seperti yang terlihat di sini, CPU terhubung langsung ke DRAM, 1 atau 2 layar, GPU, dan mungkin beberapa SSD yang dicolokkan ke slot M2. Chipset mengatur hampir semua hal lainnya. Data yang mengalir melalui Ethernet atau Wi-Fi, data masuk, dan dari solid state drive dan hard drive yang dicolokkan ke port SATA. Beberapa slot PCIe, keyboard dan mouse Anda, perangkat USB dan audio dikirim ke speaker atau dari mikrofon. Sekadar catatan singkat, perangkat keras komputer telah berkembang pesat sebagai contoh PC masa kini dan bukan sebagai cara kerja semua komputer. Mari kita lanjutkan dan lewati banyak soket dan konektor berbeda di seluruh motherboard dan fokus pada modul pengatur tegangan atau VRM yang terdapat di dekat CPU. Komponen-komponen ini digunakan untuk menurunkan tegangan yang berasal dari catu daya menjadi 1,3 volt yang digunakan oleh CPU. Karena seluruh daya mengalir melalui komponen-komponen ini dan efisiensinya sebesar 80 hingga 90%, unit pendingin harus ditempatkan di bagian atas. Saat kita membahas topik daya, CPU ini mengonsumsi daya yang setara dengan sekitar 16 lampu LED, sehingga menghasilkan sejumlah besar panas yang diambil oleh pendingin CPU. Pendingin khusus ini menggunakan pompa untuk mengalirkan cairan melalui tabung-tabung ini dan masuk ke saluran radiator yang memindahkan panas ke sirip radiator. Kipas kemudian membantu memindahkan panas ke udara dan cairan yang didinginkan kembali ke pompa melalui loop balik. Pompa adalah motor DC brushless yang dibuat dari PCB, chip control dan stator di sisi kering, penghalang di tengah, dan kemudian rotor magnet permanen dan impeller di sisi cair. Tidak ada sambungan mekanis antara rotor dan stator sehingga mencegah kebocoran cairan pendingin. Mari beralih ke catu daya yang mendistribusikan daya ke seluruh komputer. Di sini trafo utama mengurangi tegangan dan menjembatani batas isolasi antara tegangan tinggi sisi primer
dan tegangan rendah sisi sekunder yang digunakan di seluruh komputer Anda. Inilah PCB control yang memastikan tegangan keluaran stabil dan mengirimkan sinyal penyesuaian ke transistor daya switching di sisi primer menggunakan optoisolator. Ada lusinan komponen lain yang digunakan untuk menyaring tegangan masukan dan menghasilkan berbagai tegangan keluaran yang kemudian dikirim ke semua perangkat keras berbeda di komputer Anda. Misalnya SSD hanya mengonsumsi beberapa watt dan konektornya menggunakan voltase ini. Sedangkan GPU Anda dapat mengonsumsi ratusan watt menggunakan konektor dan voltase ini. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi GPU. Namun sebelum itu, mari kita mundur selangkah dan mempertimbangkan teknologi yang telah kita bahas sejauh ini. Masing-masing komponen ini sendiri tidak akan berbuat banyak. Namun jika disatukan, komponen-komponen tersebut akan bergabung membentuk suatu sistem yang kuat. Nah, bagaimana? Bagus tidak penjelasannya? Pasti bagus dong. Nah, sekarang kita lanjut output. Output adalah hasil atau informasi yang dihasilkan oleh komputer setelah melakukan suatu proses. Ini adalah cara komputer berbicara atau menampilkan data kepada penggunanya atau bahkan kepada perangkat lain. Mari kita lanjut. 1. Monitor. Fungsinya menampilkan data dari komputer dalam bentuk visual, teks, gambar, dan video. Kendala yang sering terjadi, layar tidak menyala, tampilan bergaris atau buram. Nah, solusinya periksa kabel PGA atau HDMI dan sumber listrik. Ganti monitor jika layar rusak parah. Coba dihubungkan ke komputer lain untuk memastikannya. Yang kedua, printer. Fungsinya mencetak dokumen atau gambar dari komputer ke kertas. Kendala yang sering terjadi, tinta habis, kertas macet, hasil cetakan buram, atau tidak keluar. Solusinya, isi ulang tinta atau ganti kartridge. Periksa printer secara rutin, periksa jalur kertas, dan gunakan kertas sesuai spesifikasi. Nah, yang ketiga, proyektor. Fungsinya menampilkan tampilan dari komputer ke layar besar atau di dinding untuk presentasi atau untuk menonton bersama. Kendala yang sering terjadi, gambar tidak muncul, tampilan buram atau miring, koneksi tidak terdeteksi. Solusinya, periksa kabel koneksi HDMI atau PGA dan posisi lensa. Atur fokus dan periksa proyektor atau posisi proyektor. Pastikan penggunaan tampil di komputer sudah benar. Bagaimana kawan-kawan? Bagus tidak penjelasan dari kami? Bagus dong. Pede dulu kami ini. Hehehe. Kawan-kawan, sekian dulu ya video kami. Bye-bye. Sekian dan terima kasih. Bye. Sampai jumpa lagi.